Film dimulai memperlihatkan dua orang polisi, Cody dan Mason, sedang mengejar seorang penjahat. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Cody harus terkena tembakan. Begitu juga dengan seorang wanita yang kebetulan berada di lokasi. Penjahat itu pun berhasil melarikan diri. Mason yang terpukul melihat kondisi rekannya Cody yang mengalami luka serius mencoba menenangkan dan menguatkannya. Dia meyakinkan Cody bahwa bantuan akan segera tiba. Namun Cody yang merasa dirinya tak akan bertahan berpesan kepada Mason untuk menjaga istrinya, Lacey. Cody juga memberitahu bahwa dia telah mengambil sesuatu dari Toro. Selain itu, Cody meminta Mason untuk menyampaikan permintaan maaf kepada saudaranya John dan menitipkan sesuatu untuknya yang hanya bisa ditemukan John meski dengan cara yang sulit. Di adegan selanjutnya, kita berpindah ke New York City, di mana diperlihatkan kehidupan seorang John Payne, saudara Cody. John adalah seorang mantan tentara yang kini memiliki sebuah bar. Suatu hari, saat ia sedang santai bermain catur di bar bersama karyawan dan keponakannya, dua pria masuk dan memperkenalkan diri mereka sebagai pengusaha. Mereka menawarkan sejumlah uang untuk membeli bar milik John dan memintanya segera pergi. Namun, John yang tidak memiliki niat untuk menjual barnya menolak tawaran tersebut berapapun jumlahnya. Penolakan John membuat kedua pria itu marah. Mereka mulai bersikap rasis dengan menghina warna kulit John dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak menjual barnya. John tentu saja tidak akan membiarkan ancaman itu begitu saja. John perlahan mendekati pria songong itu dan dengan serangan cepat ia menghajar keduanya. Dalam sekejap, kedua pria itu jatuh tak berdaya di hadapan John, tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Setelah perkelahian itu, tidak lama kemudian, John menerima panggilan telepon dari seseorang yang memberitahunya bahwa Cody saudaranya telah meninggal. Rasa kehilangan yang mendalam langsung terlihat di wajah John, yang berubah menjadi penuh amarah dan kesedihan. Keesokan harinya, John terbang ke Bucharest, Romania. Sesampainya di sana, ia langsung menemui teman lamanya Arnold yang kini dikenal sebagai Briggs, pimpinan dari agen ADS. John segera menanyakan tentang kematian saudaranya. Arnold menjelaskan bahwa Mason dan Cody adalah anggota Satgas yang ditugaskan untuk menyusup masuk ke dalam sindikat narkoba yang beroperasi di Eropa Timur. Setelah itu, John pulang ke rumah Cody untuk beristirahat. Namun sebelumnya, ia mampir ke ruang jenazah untuk melihat mayat saudaranya. Di rumah Cody, John melihat barang-barang milik adiknya. Ia membawanya kembali mengenang masa kecil mereka bersama. Keesokan paginya, pemakaman Cody berlangsung dengan penuh duka. Di sana hadir sahabatnya Mason yang tampak sangat kehilangan. Arnold dan para polisi lainnya juga turut menghadiri acara tersebut. Istri Cody, Lacey, juga hadir. Namun John merasakan ada sesuatu yang aneh pada Lacey. Ia memperhatikan Lacey yang dikawal oleh beberapa orang saat hendak pergi. Tak lama kemudian, Vali Bibescu, kolega Cody yang lain, datang dan berbicara dengan John. Vali mengungkapkan bahwa kematian Cody penuh dengan misteri, mencurigai adanya hubungan dengan pembunuhan informan rahasia Cody. Namun John yang masih berduka meminta waktu untuk menenangkan dirinya. Ia berjanji akan segera menemui Vali dan Mason kembali untuk membahas hal itu lebih lanjut. Saat John hendak pulang dari pemakaman, Mason melintas dengan mobilnya dan berhenti sejenak. Mason mengatakan bahwa ia ada di sana ketika Cody tertembak. Ia juga menyampaikan pesan penting untuk John sebelum melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan tempat itu. Di studio milik Frankie, Lacey terlihat bersama Jovic. Kemudian Jovic mengantar Lacey keluar dari studio tersebut. Dari kejauhan, Mason yang sedang melakukan pengintaian kaget melihat Lacey bersama Jovic. Meskipun terlihat kalau Lacey mencoba menghindari Jovic. Setelah Lacey dan Jovic pergi,
Mason memutuskan untuk menyusup ke dalam studio tersebut untuk mencari bukti-bukti yang dapat mengungkap identitas sebenarnya dari sosok Toro. Namun sayangnya, Mason ketahuan oleh anak buah Jovic yang berada di dalam studio dan terjadi baku tembak antara mereka. Mason berusaha melarikan diri tanpa harus membunuh anak buah Jovic, tetapi situasi memaksa dia untuk bertindak sebaliknya karena terus diserang. Dengan berat hati, Mason akhirnya berhasil melumpuhkan anak buah Jovic yang menyerangnya. Setelah kejadian itu, Mason segera menelpon Vali untuk mengatur pertemuan esok hari. Mereka berencana membawa sebuah rekaman yang akan mereka tunjukkan kepada Arnold. Tiba-tiba, ketika Vali sedang merayakan pesta Natal dengan keluarganya di rumah, terdengar ketukan pintu. Namun saat pintu dibuka, 3 orang bertopeng muncul dan langsung menembak istri Vali. Dalam kepanikan, Vali segera mengambil pistolnya dan berusaha melawan. Namun sayangnya, usahanya sia-sia. Para penyerang berhasil membantai keluarganya tanpa meninggalkan seorang pun. Sementara itu di dalam ruangan pembekuan, Mason sedang sibuk membereskan mayat-mayat korban yang telah dia bunuh sebelumnya. Saat itulah Arnold datang dan memperingatkan Mason untuk tidak memberitahu John tentang kejadian tersebut. Namun Mason menjawab bahwa John mungkin sudah mengetahuinya dan bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Arnold kemudian menyarankan Mason untuk mencoba menenangkan diri dari semua kejadian yang menimpa kedua temannya sebelum pergi. Setelah Arnold meninggalkan tempat itu, Mason segera menelpon John yang saat itu berada di rumah Cody. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah bar. Ketika John tiba di sana lebih dulu, dia terkejut melihat seorang wanita bernama Sky yang merupakan mantan istrinya menjadi penari di bar tersebut. Pertemuan itu menjadi lebih serius ketika Sky mendekati John setelah pertunjukannya selesai. John memberikan beberapa gombalan pada Sky, tetapi tiba-tiba Mason datang. Sky pun langsung memutuskan meninggalkan mereka dan membiarkan Mason melanjutkan obrolannya dengan John. Namun saat Mason hendak menjelaskan misteri kematian Cody, John melihat Sky diganggu oleh beberapa pria dan dibawa ke ruangan lain. John meminta Mason untuk sebentar menunggu dan langsung menuju ruangan tempat Sky berada. Tanpa banyak bicara, John menghajar 2 pria tersebut hingga tak berdaya demi melindungi mantan istrinya. Kemudian John meminta Sky untuk pulang dan berjanji akan menemuinya nanti. Setelah insiden dengan Sky dan para pria tadi, John kembali duduk bersama Mason. Tanpa berbelit-belit, Mason menceritakan semua tentang penyelidikan mereka bersama Cody dan Vali terkait sindikat yang dipimpin oleh Toro. Mason menjelaskan bahwa Jovic, tangan kanan Toro, adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Cody atas perintah Toro. Mason juga menyebut bahwa sebelumnya Cody sering diserang oleh orang asing, yang kemungkinan terkait dengan kasus ini. Cody telah meninggalkan rekaman yang dapat membuktikan kejahatan Toro dan Jovic, tetapi bukti tersebut disembunyikan Cody di tempat yang tidak diketahui Mason. Saat John bertanya di mana bisa menemukan Jovic, tiba-tiba Jovic muncul di bar tersebut. Mason dengan cepat memberitahu bahwa Jovic ada di belakang. Terungkap bahwa bar tersebut sebenarnya adalah milik Jovic yang dititipkan ke Frankie. Jovic sering datang ke sana pada hari Senin dan Kamis untuk memeriksa para penari baru yang diatur oleh Frankie, yang ternyata juga menjadi kurir untuk bisnis haram milik Toro. Setelah memberikan semua informasi kepada John, Mason memberikan pistol milik Cody dan pergi dari bar tersebut. Di tengah pikirannya yang mulai berkembang, John merenungkan strategi untuk mengungkap siapa sebenarnya Toro, otak di balik kematian Cody. Sementara itu, Mason yang sedang di parkiran tiba-tiba dihadang oleh Arnold, yang marah karena Mason tidak mengikuti perintahnya untuk berdiam diri di rumah dan memilih untuk tetap menemui John. Ketika Arnold pergi, beberapa orang tiba-tiba menyerang Mason. Meskipun berhasil mengalahkan mereka, kejutan lain menanti Mason ketika sebuah mobil mendadak menabraknya sebelum langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah tiba di rumah Cody, John segera memeriksa tempat-tempat di mana Cody mungkin menyembunyikan semua bukti kejahatan Toro.
Dalam waktu singkat, John menyadari bahwa Cody memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan barang-barang penting di tempat yang sama. Bukti-bukti tersebut berupa laptop, ponsel, dan kunci yang menjadi alat untuk mengungkap misteri di balik peristiwa tragis yang menimpa Cody. Ketika John membuka laptop milik Cody, tiba-tiba terungkap sebuah video pembunuhan brutal terhadap seorang informan bernama S. Poloski yang dilakukan oleh Jovic dan Toro. Dalam rekaman itu, mereka menyiksa Aspolowski karena telah membocorkan bukti kejahatan mereka kepada Cody. Toro terlihat menembak Aspolowski tanpa memperlihatkan wajahnya, sehingga membuat John penasaran dengan identitas serta senjata yang digunakan oleh Toro. John membuka handphone Cody dan menemukan pesan terakhir dari adiknya. Cody juga mengetahui ancaman pembunuhan terhadapnya. Dalam pesannya, Cody mengungkapkan bahwa dia memiliki uang 5 juta dolar yang sebelumnya diambil dari Toro oleh Aspolowski, dan uang itu disimpan di sebuah kastil di pinggiran kota. Dia juga memberikan kunci brankas itu kepada John, menyatakan bahwa John adalah satu-satunya orang yang bisa dipercayainya saat ini. Pesan video berakhir dengan Cody mengatakan kepada John, "Kau tahu apa yang harus dilakukan." Di tengah perjalanan pulang, Sky bersama seorang temannya tiba-tiba dihadang oleh Jovic dan anak buahnya. Jovic langsung menanyakan siapa pelanggan yang telah mengajar anak buahnya saat mereka mengganggu Sky. Teman Sky berusaha menenangkan situasi dengan menjawab bahwa dia hanyalah pelanggan biasa. Namun Jovic tidak percaya dan langsung menampar teman Sky. Dengan penuh keberanian, teman Sky menampar balik Jovic dan keduanya segera melarikan diri dari situ. Jovic yang merasa terhina menyuruh anak buahnya untuk mengejar wanita-wanita tersebut. Keesokan harinya, ketika John masih berada di rumah Cody, seseorang tiba-tiba memasuki ruangan tanpa memberikan tanda-tanda. John dengan cepat membanting orang tersebut dan ternyata itu adalah Mason. Meskipun kejadian itu cukup mengejutkan, John segera meminta maaf kepada Mason dan mengajaknya untuk duduk di kursi. Mereka bertukar informasi. Mason mengungkapkan bahwa Vali sudah menjadi korban sebelumnya. Dan sekarang giliran dia sebagai target berikutnya dalam rencana yang berbahaya ini. Di sana John memperlihatkan dan menceritakan apa yang telah ditemukannya. Bukti-bukti keterlibatan Toro dan Jovic dalam segala macam kejahatan. John setuju bahwa Jovic harus segera dipenjara berdasarkan bukti video yang mereka miliki. Namun dalam hal Toro, meskipun John telah menonton rekaman tersebut berulang kali, identitas dan suaranya belum juga ia ketahui. Selain itu, John juga menanyakan tentang istri Cody yaitu Lacey yang ternyata memiliki seorang adik perempuan yang menjadi perhatian John. Saat Lacey dan adiknya tengah menikmati jalan-jalan di kota, John tiba-tiba muncul di depan Lacey. Dalam percakapan itu, Lacey menceritakan betapa Frankie anak buah Toro memaksa mereka terlibat dalam dunia gelap mereka. Mereka diperintahkan merekrut gadis-gadis sebagai penari dan pengedar barang terlarang. Lacey sendiri ingin keluar dari pengaruh Toro dan Jovic, tetapi kedua pria itu seperti iblis yang tidak akan berhenti mengancam dan merusak apapun yang berada di sekitar Lacey. Ancaman itu bahkan mengarah pada adik Lacey yang masih berusia 15 tahun yang juga diancam akan dibunuh. Tak hanya itu, Lacey juga menginformasikan bahwa Toro berencana untuk melakukan transaksi besar-besaran dalam waktu dekat. Setelah pertemuan tadi selesai, tiba-tiba ponsel John berdering dengan sebuah pesan video dari Jovic. Isinya memperlihatkan bagaimana Jovic berhasil menangkap dan menyiksa Sky beserta temannya hingga tewas. Kejadian itu memicu kemarahan yang mendalam dalam diri John, mendorongnya untuk segera melacak dan menghadapi Jovic secara langsung. Dalam keadaan marah yang memuncak, John bergegas menuju tempat Frankie anak buah Jovic dengan tekad untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan bosnya. Di tengah ketegangan, Frankie dengan tegas mengaku tidak mengetahui di mana Jovic berada. Namun kegigihan John tidak terbendung, dia terus memaksanya dengan keras. Para penjaga di sekitar mereka mencoba menghentikan John, tetapi kekuatannya dan determinasinya membuat mereka tak mampu mengalahkannya. Di ujung kegigihan John, Frankie menyerah dan mengungkapkan bahwa Jovic berada di sebuah ruangan di lantai atas, sedang memantau pekerja yang membungkus barang haramnya. Saat Jovic menyadari kedatangan John, ia langsung melepaskan tembakan, namun sayangnya peluru itu mengenai Frankie. Dengan pistol terarah pada Jovic, John berhasil membuatnya terdiam. Dan tanpa menunggu lama, John membalaskan dendam dengan beberapa pukulan yang keras, mengingat kematian Cody dan Sky yang disisa habis-habisan oleh Jovic.
Dengan semakin mendekati kebenaran tentang Toro, John bertanya pada Frankie tentang identitas asli Toro. Frankie mengakui sering bertemu dengan Toro, tetapi Toro selalu menyembunyikan wajahnya dan mengubah suaranya. Frankie juga menyampaikan bahwa Lacey adalah orang yang dapat menghubungi Toro dengan mudah, karena Toro memiliki perasaan khusus terhadap Lacey. Mendengar ini, John segera menghampiri Lacey didampingi oleh Frankie. John memastikan apakah Lacey benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Toro. Lacey dengan tegas membantah, bersumpah bahwa cintanya masih hanya untuk Cody. John mempercayai Lacey dan meminta Lacey untuk membawanya bertemu dengan Toro malam ini di sebuah kastil kuno di kota itu. Dia mengusulkan pertukaran Lacey untuk 5 juta euro yang dicuri Cody dari Toro. Ini pasti akan menarik perhatian Toro dan membuatnya muncul. John yang tengah dalam keadaan memerlukan pertolongan segera mengunjungi markas Arnold. Dengan harapan besar, ia meminta Arnold agar menyusun strategi keamanan yang kuat untuk pertemuan dengan Toro, termasuk menyiapkan pasukan. Namun harapannya terhenti saat Arnold menjelaskan bahwa sebagai warga sipil sekarang, John tidak dapat mendapatkan bantuan pasukan dari militer. Meskipun kecewa, John mengerti alasan Arnold. Ia diberitahu untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib yang memang memiliki kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan. Meski begitu, John tetap bertekad untuk menyelesaikan masalah ini walau tanpa dukungan militer. Setelah percakapan yang mengecewakan dengan Arnold, John segera menemui Mason. Dengan rasa kecewa, ia mengungkapkan bahwa Arnold tidak bersedia membantunya. Hal ini membuatnya hanya bisa bergantung pada Mason jika Mason rela membantu. Meskipun begitu, Mason yang memiliki dendam besar terhadap Toro dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk membantu John. Pada hari pertukaran, Mason tiba lebih awal untuk menyusun jebakan bagi pasukan Toro. Setelah segala persiapan selesai, dia akan mengintai dari atas gedung untuk mengamati gerak-gerik mereka dengan lebih baik. Tidak lama kemudian, Toro beserta pasukannya datang dengan jumlah yang cukup banyak. Namun meskipun begitu, mereka berdua menyadari kalau pasukan Toro pasti akan berusaha menjebaknya. John tidak segera muncul, melainkan menunggu saat yang tepat untuk menyerang Toro. Sambil menyandra Lacey, Toro terus memanggil John agar keluar dari persembunyiannya. Pada suatu kesempatan, Mason hampir menembak Toro. Tetapi aksi tersebut tertunda ketika beberapa anak buah Toro terperangkap dalam jebakan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah terbongkarnya posisi Mason, baku tembak pun tak terhindarkan. Namun dengan kepiawaian dan kerjasama mereka, Mason dan John berhasil mengatasi pasukan Toro satu persatu. Ketika tersisanya Toro, Lacey, dan beberapa anak buahnya, suasana menjadi semakin tegang. John mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan melakukan pertukaran uang tersebut dengan Lacey. Namun tiba-tiba Toro mengeluarkan senjata dan berusaha menembak John. Untungnya Mason sigap dan melepaskan tembakan ke arah Toro. Walaupun sayangnya tembakan itu hanya meleset mengenai topi Toro yang terlepas, mengungkap identitas sesungguhnya dari Toro. Keheningan mendadak terjadi saat semua menyadari bahwa yang sebenarnya menjadi Toro adalah Arnold. Namun Arnold yang terjebak tak bisa menghindari konfrontasi dan dengan cepat menembak Lacey di kepala. Sementara itu, Mason terus melancarkan serangan yang brutal pada Arnold dan anak buahnya. Namun sayangnya tak sedikit pun dari tembakan tersebut mengenai Arnold. Dalam situasi itu, Arnold dan anak buahnya berhasil naik ke lantai atas. John terus mencari Arnold, tetapi malah dihadang olehnya. Arnold menuntut John untuk segera melemparkan senjatanya ke lubang di sana dan juga menyerahkan uang 5 juta euronya. Sementara itu, John menanyakan alasan dibalik tindakan Arnold yang begitu kejam, terutama dalam membunuh Cody adiknya. Arnold dengan dingin menyatakan bahwa ia sangat mencintai Lacey, sementara Lacey memilih untuk menikah dengan Cody. John sebenarnya sudah mengetahui bahwa sosok Toro adalah Arnold.
Hal itu terungkap saat ia melihat rekaman Toro sedang menghabisi Aspolowski, informan Cody. Arnold pada saat itu memegang pistol seri 1911 dengan gagang mutiara, yang sama dengan yang John lihat saat pertemuan mereka di markasnya. What are you thinking? Not too smart, are you? Di balik itu, Mason bertemu dengan anak buah Arnold yang pada saat penutup wajahnya dibuka ternyata adalah temannya di kepolisian. Orang itu juga mengakui bahwa dialah yang membantai keluarga Valli. Keduanya akhirnya terlibat dalam pertarungan untuk menghabisi satu sama lain. Sementara itu, Arnold menembakkan pistolnya ke arah John hingga John tersungkur. Namun, dengan keheranan Arnold melihat John bangkit kembali. Ia bertanya-tanya bagaimana John bisa sekuat itu. Tanpa ragu, Arnold menembakkan lagi pistolnya, tetapi John bangkit lagi. Kejadian itu terungkap bahwa saat John datang ke markas Arnold sebelumnya, ia diam-diam telah menukar pelurunya dengan peluru palsu. Lacey juga hanya berpura-pura mati setelah tertembak oleh Arnold. Sekarang Arnold harus menghadapi duel dengan John baik suka atau tidak. Di tempat lain, Mason terus berduel dengan anak buah Arnold hingga pada akhirnya Mason berhasil mengalahkannya. Dari sini terungkap bahwa John dan Arnold dulunya adalah rekan dari unit pasukan khusus yang sama. Namun dalam alur cerita ini takdir pasti berpihak pada tokoh utama. 3 minggu berlalu sejak kejadian tragis tersebut, John tiba di sebuah kafe yang tak disangka milik Lacey. Ditemani oleh Mason yang menunggu di luar, John memesan secangkir kopi dari Lacey. Namun yang mengejutkan, Lacey kini menggunakan nama belakang Cody dengan nama Adina. Saat Lacey tengah sibuk mengambil sesuatu, John diam-diam meninggalkan kafe. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah surat untuk Lacey dan adiknya. Isi surat tersebut memberitahu bahwa jika Lacey dan adiknya berada di New York, mereka diharapkan untuk menemui John. John menegaskan bahwa rumahnya akan selalu terbuka untuk Lacey dan adiknya. John juga memberikan sebuah koper yang berisi sejumlah uang euro dan sebuah kunci penting. Kunci tersebut ternyata adalah kunci berangkas yang menyimpan 5 juta euro. Yang kini tersimpan dengan aman di rumah Lacey. Setelah itu, John mengucapkan terima kasih kepada Mason karena telah memberinya bantuan yang begitu besar. Namun, Mason dengan rendah hati mengatakan bahwa sebenarnya dirinya harus berterima kasih kepada John. Karena berkat John, Mason kini mendapat promosi menjadi pengganti Arnold di kepolisian. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi Mason. Dan dengan begitu, film pun selesai.